Ya, kita ke info berikutnya pemirsa. Setelah sempat viral, ASN wanita yang melarang tetangganya beribadah di rumah di Kota Bekasi, Jawa Barat meminta maaf. Setelah dimediasi pemerintah kota, kedua pihak sepakat berdamai dan menyatakan yang terjadi saat itu hanya kesalahpahaman saja. Video ini sempat viral lantaran wanita yang merupakan aparatur sipil negara ini merasa terganggu dengan kegiatan ibadah yang digelar tetangga rumahnya di kawasan Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah ramai dan menjadi sorotan karena dinilai intoleransi, pemerintah Kota Bekasi memediasi kedua belah pihak yang sepakat untuk berdamai. Pejabat Wali Kota Bekasi memastikan kejadian tersebut bukan intoleransi, namun hanya kesalahpahaman. Pemkot Bekasi juga akan memindahkan para jemaat ke tempat ibadah di GKOI, daerah Kayuringin. Tentu kita semua sudah menyepakati kaitan dengan tempat ibadah harus melalui sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang diatur dalam SKB nomor 8 dan nomor 9 antara Mendagri dengan Menteri Agama. Kalau polemik ini memang karena izin tersebut sudah habis ya Pak, atau bagaimana Pak? Bukan seperti itu, ya. Jadi yang penting di sini ada islah, ya. Sudah ada kesepakatan, kesepahaman di antara para pihak, jadi untuk beribadah sesuai dengan ketentuan peraturan. Sementara itu, Mas Riyati, ASN yang memprotes ibadah di rumah tetangganya, memohon maaf atas tindakan dan ucapannya yang kurang berkenan. Dan pendeta yang menggunakan rumah untuk beribadah memaafkan Mas Riyati dan menerima ibadah bersama jemaat di rumahnya pindah ke GKOI Kayuringin. Saya, Mas Riyati, atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta, beserta jemaatnya, atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Kami memaafkan Ibu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riyati itu kepada pemerintah untuk selanjutnya. Sebelumnya, viral seorang ibu yang merupakan seorang aparatur sipil negara di pemerintah Kota Bekasi mempertanyakan izin tempat ibadah yang dilakukan di sebuah rumah tinggal persis di sebelah rumahnya. Sementara pihak lainnya menilai tindakan tersebut intoleransi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, setelah ramai dan menjadi sorotan karena dinilai intoleransi, pemerintah Kota Bekasi memediasi ASN wanita yang melarang tetangganya beribadah. Penjabat Wali Kota Bekasi menggelar mediasi dan menyebut telah terjadi kesalahpahaman. Oknum ASN tersebut pun langsung meminta maaf. Nah, bagaimana mencegah kejadian tersebut agar tidak terulang? Dan untuk membahas ini pemirsa sudah bersama kami Mas Anjas Pramono, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Inklusif dan Keberagaman. Selamat sore Mas Anjas. Selamat sore Kak. Ya Mas Anjas, nah kedua pihak antara oknum ASN dan warga yang dilarang beribadah sudah berdamai. Namun seperti kita ketahui, pelajaran apa yang bisa dipetik dari kejadian ini? Oke, sebenarnya kami dari DPP Partai Perindo, di sini saya mewakili Ketua Umum kami, Mbak Angela Tanusudibyo, itu sangat menyayangkan ya dengan apa yang telah terjadi tepatnya di Bekasi ya, yang dimana berdasarkan peraturan, kalau tidak salah kita bicara soal by regulation, di mana pasal 28E dan 29 Undang-Undang Dasar 1945
pelaksanaan ibadah di rumah pribadi itu tidak memerlukan izin selama tidak melanggar ketertiban umum. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ketika tafsiran ini tidak dimaknai oleh masyarakat. Sedangkan ketika kita bicara soal regulasi di masyarakat dan program yang dilakukan oleh pemerintah, terutama Kementerian Agama, ini justru banyak sekali program-program Kementerian Agama yang berkaitan soal moderasi beragama, sosialisasi, dan yang lain sebagainya. Ternyata masih belum efektif. Karena acara-acara itu hanya bersifat seremonial. Dan ini yang itu kita kecam dari DPP Partai Perindo ya, bagaimana upaya dari Kementerian Agama ini juga bisa bermanfaat juga untuk masyarakat terkait juga edukasi, literasi dan sebagainya kayak gitu. Kembali lagi ketika kita bicara soal izin sementara pemanfaatan gedung non rumah ibadah, itu juga perlu diperagami bahwa ada peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia berkaitan yaitu bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun nomor 9 dan 8 tahun 2006 di mana memperbolehkan untuk pembuatan rumah ibadah selagi tidak mengganggu ketertiban umum. Nah, ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana how to make our society itu teredukasi dengan baik oleh pemerintah seperti itu. Meskipun sudah ada peraturan seperti itu, tapi kan nyatanya ASN ini keberatan karena penyelenggara disebut tidak memiliki izin. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Benar. Sebenarnya memang ketika berdasarkan regulasi pada pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pelaksanaan ibadah di rumah pribadi itu tidak memerlukan izin. Memang tidak perlu izin ketika berada di rumah pribadi. Nah, ini yang ditafsirkan bahwa memang ini ketika ini sebagai seorang rumah masyarakat dan di situ ada pelaksanaan ibadah itu sebenarnya tidak masalah karena selagi memang itu diketahui oleh RT dan sebagainya. Dan sedangkan realita yang di lapangan oleh teman-teman yang ada di Bekasi itu mereka sudah diketahui oleh RT kayak gitu ya. Nah, dan dalam catatan penting di sini adalah itu tidak mengganggu ketertiban umum. Ini yang perlu kita garis bawahi kayak gitu. Yang memerlukan izin adalah pembangunan rumah ibadah permanen. Sedangkan ketika ada sekumpul atau sekelompok orang beribadah di rumah pribadi seseorang itu maka boleh untuk dilaksanakan sesuai dengan peribadatannya tanpa memerlukan izin dari pemerintah seperti itu. Jadi sebenarnya boleh saja ya beribadah di rumah, tapi kenyataannya Pemkot Bekasi ini memindahkan para jemaat ke tempat ibadah di GKOI daerah Kayuringin. Nah, bukan di rumah. Tanggapan Anda bagaimana, Mas Anjas? Bicara soal itu, tentu intinya adalah bagaimana ketika masyarakat yang sedang ada di daerah tersebut tentunya ya, bicara soal toleransi itu masih sangat minim sekali ya. Kita sangat menyayangkan hal itu terjadi kayak gitu. Dan kemudian yang kedua berkaitan soal edukasi masyarakat ini juga masih belum sepenuhnya clear terjadi delivering antara Kementerian Agama ke masyarakat di daerah tersebut tentunya masih menjadi faktor minim ya berkaitan soal toleransi, kebebasan beragama dan sebagainya. Nah, ini artinya apa? Ada yang tidak beres dalam bagaimana kita atau pemerintahan Kementerian Agama dalam mensosialisasikan moderasi beragama. Kami mencatat banyak sekali alokasi anggaran yang diberikan oleh Kementerian Agama untuk melakukan sosialisasi berkaitan moderasi beragama. Lalu pertanyaannya adalah outputnya mana? Ketika hal-hal seperti ini masih sering terjadi. Kanwil Kementerian Agama di wilayah, di provinsi bahkan di kabupaten itu banyak sekali alokasi anggaran untuk moderasi beragama. Nah, kembali seperti yang saya katakan di awal bahwa acara-acara tersebut masih belum efektif. Kenapa? Karena masih bersifat seremonial, FGD dan sebagainya. Jadi tidak menyentuh ke akar rumput di elemen masyarakat. Nah, ada pihak yang menyebut kalau kejadian ini bisa terjadi karena ini merupakan sebuah kesalahpahaman. Anda setuju nggak, Mas Anjas, kalau ini sebuah kesalahpahaman? Saya sangat sepakat ketika hal ini menjadi kesalahpahaman, artinya misconception dari regulasi, karena regulasi yang sudah pemerintah berikan itu sudah clear ya, bahwa untuk beribadah itu di rumah pribadi itu memang tidak memerlukan izin. Akan tetapi yang memerlukan izin adalah ketika kita pembangunan rumah ibadah dan bersifat permanen, itu yang perlu kita garis bawahi. Dan upayanya adalah hal ini juga harus dilakukan penyelesaian konflik ini berkaitan lewat dialog. Nah, perlu kita ingat bahwa di beberapa daerah kita hampir semuanya sudah ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, disinilah peran penting pemerintah untuk mengkawal toleransi dari berbagai sektor ini yang ada di masyarakat. Gitu. Kalau untuk kedepannya agar hal-hal serupa tidak terulang kembali, bagaimana nih langkah antisipatif pemerintah atau pihak terkait?
supaya tidak Artinya terulang kembali. melakukan evaluasi secara besar-besaran berkaitan program yang bernama moderasi beragama, bahwa elemen-elemen masyarakat itu ternyata masih belum sepenuhnya tersentuh. Bagaimana PR-nya adalah sekarang program moderasi beragama ini juga dikemas dan juga diberikan kepada elemen-elemen masyarakat yang ada di akar rumput. Nah, tentu tidak hanya milik sekelompok ormas atau tidak hanya dimiliki oleh sekelompok golongan saja, tapi juga untuk masyarakat di tingkat RT, RW, bahkan di pedesaan gitu. Itu saya pikir itu menjadi lebih efektif dibandingkan moderasi beragama, tapi dikemas dengan bekerja sama dengan organisasi masyarakat atau ormas tertentu dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini yang tentu kita perlu evaluasi bersama oleh Kementerian Agama untuk periode ke depan. Ya. Terima kasih Mas Anjas atas waktunya. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Mas Anjas. Terima kasih, selamat sore.